Nah, ini ada skeleton, tengkorak. Oh, tengkorak ya, mantap. Ini tengkoraknya suku Buni yang ada tadi. Yang pertama ini buat manggil orang-orang Batavia buat nonton eksekusi. Oke. Yang kedua untuk memulai eksekusi. Yang ketiga pertanda bahwa eksekusi telah berakhir. Nah, ini ada lukisan, ada sosok laki-laki, dia itu adalah salah satu gubernur Batavia dulunya. Pedagang, terus para penyintas pinggiran, dia tinggalnya tuh di Oma London. Di Detabek ini sekarang. Kalau yang itu sedang pedang. Pedang yang buat eksekusi tahanan. Oh, ini pedang aslinya? Enggak. Replika yang asli itu kita simpen di storage. Serem ntar, Pak. Benar. Pedang apa ini? Pedang keadilan. Namun sebelum dieksekusi itu udah pada meninggal karena di sini nggak dikasih makan sama nggak ada toilet. Oh. Jadi mereka itu pada mengkonsumsi ya hasil Kotorannya mereka sendiri ya? Melanjutkan perjalanan sebelumnya di Kota Tua Jakarta, di video kali ini kita menuju Museum Fathahillah atau juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Dan sebelumnya kita sempat berhenti sebentar untuk makan siang di New Batavia Cafe. Tempat makan dengan nuansa kolonial yang kental dan suasananya nyatu banget sama lingkungan sekitar. Museum Fathahillah ini berdiri di sisi barat Taman Fathahillah. Bangunan ini bukan cuma sekedar bangunan tua, tapi juga saksi bisu panjang perjalanan Jakarta. Mulai dari masa Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, sampai akhirnya jadi ibu kota seperti sekarang. Nah, ini sisi sampingnya Kota Tua penuh sama ada street art, performance juga. Terus ada yang lagi nongkrong, banyak. Happy anniversary. Ini untuk galeri lukisannya keren. Wah, ini kayaknya buat Mbak Jerik. Oh, di sini kita masuk ke museum. Iya, daftar dulu kalau nggak salah. Kita masuk ke museum apa sejarah nasional ya. Mantap teman-teman, keren banget. Langsung reservasi di sini aja ya. Udah di sini gimana foto? 7 orang. Dewasanya 4. Anak-anak 3. Iya. Oh, iya itu. Ada guiding nggak, Mbak? Guiding ada nggak? Ada, kalau Bapak mau kita ada. Berapa? Itu seikhlasnya aja. Seikhlasnya ya? Iya, jadi berupa kita aja. Oh, boleh deh. Saya mau guiding satu ya. Ini pakai guiding ya, biar dijelasin sama guidingnya ya. Dikasih tipnya sama guidingnya atau di sini? Sama guidingnya ya? Oh, boleh. Oke, makasih ya. Yuk. Saya sama Mas. Ya. Ayo deh. Oh, mantep nih. Ini nih 2 nih. Yang mana ini? Hah? Saya nggak apa-apa. Nih. Sebelumnya kenalin dulu, Iya. nama aku Nanda Salsa Aurelia, biasa dipanggil Nanda di sini sebagai edukator atau jadi lokal guide di Museum Sejarah Jakarta. Tapi
Berbeda dengan museum sebelumnya, di Museum Fathahillah ini kita nggak berkeliling sendiri. Selama kunjungan, kita ditemani oleh seorang edukator atau pemandu museum dari awal sampai akhir. Dengan adanya pemandu, suasana kunjungan ini jadi jauh lebih hidup. Setiap ruangan, koleksi, dan peninggalan sejarah dijelaskan secara runut, jelas, dan penuh cerita. Informasi yang disampaikan juga nggak cuma sebatas tulisan aja, tapi juga ada cerita di balik benda bersejarah tersebut, mulai dari fungsi, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, sampai peran Museum Fathahillah dalam sejarah Jakarta. Dengan pendampingan edukator ini, perjalanan kami di dalam museum akan terasa lebih dalam dan bermakna. Setiap langkah jadi kesempatan untuk belajar, bukan hanya melihat, tapi kami juga bisa memahami dan merasakan atmosfer masa lalu yang masih tersisa di bangunan ini. Namanya itu Ruangan Tarumanegara. Nah dulu, jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia untuk berjualan dan juga sampai ia menjajah, itu di Indonesia ini punya beberapa kerajaan lokal. Yang dimana itu corak-coraknya itu beda, ada yang corak Islam. Nah kalau yang Tarumanegara ini dia itu bercorak Hindu dan juga Buddha. Dia itu udah ada sejak abad ke-5. Jadi dulu Jakarta itu adalah salah satu area kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara, yang dimana pusat pemerintahan dari Kerajaan Tarumanegara ini berpusat di Karawang yang ada di Jawa Barat. Nah di sini ada beberapa patung dewa-dewa dari kepercayaannya Kerajaan Tarumanegara. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Ganesha, sama Dewi Durga Kali. Dewa Ganesha ini biasanya paling dikenal banyak orang. Gajah Mada ya? Ya, karena dia ini dinobatkan sebagai dewa ilmu pengetahuan. Karena dia cerdas, makanya ITB logonya itu Dewa Ganesha. Nah, di sini juga sama, masih ruangan dari Kerajaan Tarumanegara, tapi isinya itu prasasti. Jadi dulu orang-orang nulisnya itu nggak di kertas. Mereka meninggalkan tulisan menggunakan batu yang disebut prasasti. Nah dulu ditulisnya itu pakai huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Tuh contohnya, ini namanya Prasasti Tugu yang menceritakan tentang penghubungan sungai di Jawa Barat, yaitu Sungai Gomati dan juga Sungai Chandrabaga. Nah atau Sungai Bagasasi yang dimana sekarang disebut sebagai Bekasi. Oh, Bekasinya ini. Bagasasi. Bagasasi dulu. Makanya di Bekasi itu ada stadion namanya tuh Stadion Chandrabaga. Oh. Nah, itu yang warna hijau itu peta kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Dia salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Iya. Areanya itu dari Banten sampai ke Karawang. Nah, Jakarta dulu di tengah-tengah itu areanya Tarumanegara juga. Berarti sebelum masuknya Pajajaran ya? Iya, dari abad ke-5 ini. Abad ke-5. Abad ke-5 ya? Nah, ini yang terakhir ada prasasti kebun kopi. Ini ada jejak lagi, tebak jejak apa? Apa gajah ini kayaknya? Betul, ini adalah jejak lapak kaki gajah. Nama gajahnya itu Airawata. Oh. Nah, gajah ini dulu tunggangannya Raja Purnawarman. Jadi rajanya kalau kemana-mana itu naiknya gajah. Oh, gajah kakinya Iya. segini gini gimana gajah? Gajah dulu kayak lebih besar-besar ya. Kakinya segini gini ya, gimana gajahnya? Wah lama. Oh. Hati-hati ini agak dikit. Hati-hati sayang, dikit. Nih. Nah, ini cerita tentang manusia purba di zaman Neolitikum atau zaman batu. Dulu itu zaman prasejarah ada beberapa bagian. Ada Neolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum. Nah, kalau di sini tentang Neolitikum, yaitu zaman batu. Yang dimana dulu manusia prasejarah itu menggunakan alat batu ini untuk bertahan hidup, seperti untuk berburu, memotong daging, bercocok tanam, dan juga memotong sayuran. Nah, ini tuh kenapa warnanya beda-beda? Nah, kalau misalkan nanti main ke museum-museum lain kayak Museum Geologi Bandung, sama di Taman Mini juga ada di Museum Indonesia, itu dia warna batunya juga beda. Dia warnanya lebih gelap karena di setiap area itu kandungan tanahnya itu berbeda. Itulah yang menyebabkan perbedaan warna batu-batu yang ada. Nah, ini lantai yang di bawah, ini juga masih asli sejak pembangunan gedung ini, lebih dari 300 tahun usianya. Ini ya? Ya, ini adalah batu marmer yang dibawa dari India Selatan dulu. Oh, Makanya ini mantap. kalau dibuka sepatunya ini sejuk sekali. Pasti. Kayak kulkas.
Iya. Karena dulu itu nggak ada AC, nggak Iya. ada AC. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Belanda itu supaya bikin ruangannya tetap sejuk, Pakai dia itu marmer. membangun dengan marmer. Lalu ceilingnya ini tinggi. Oh, ini Ibra kenapa ada di sini? Ini dari Jakarta atau dari luar Jakarta? Saya dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya. Nih jauh-jauh ke sini nih buat Jauh-jauh. ini nih anak-anak semua nih. Nah, pada ini cerita suka museum tentang ini. suku Buni. Oh, Buni ya. Suku Buni itu salah satu suku yang ada di zaman prasejarah dulu. Mm-mm. Nah, suku Buni ini juga merupakan suku yang pertama kali tinggal di wilayah Bekasi. Oh, Lebih tepatnya oke. itu di Babelan. Oke. Nah, suku Buni ini dia itu adalah masyarakat prasejarah yang dimana dia itu hidup bergantung kepada alam. Akhirnya mereka itu hidup secara nomaden atau Pindah-pindah. berpindah-pindah. Karena ketika mereka pertama kali tinggal di sini, mereka akan mengkonsumsi apa yang ada di alam. Ketika sudah habis, dia pindah lagi untuk memanfaatkan yang ada di alam supaya dia tetap bisa Survive ya. survive dan bertahan hidup. Nah, ini ada skeleton tengkorak. Oh, tengkorak ya, Ini mantap. tengkoraknya suku Buni yang ada tadi. Suku Buni ini ketemu makamnya itu di daerah Karawang di Batujaya. Nah, ini ada gerabah. Gerabah ini digunakan untuk menyimpan bekal kubur karena mereka itu percaya dengan reinkarnasi. Oh. Jadi ketika dia dilahirkan kembali di kehidupan berikutnya, dia datang lagi ke makamnya untuk mengambil bekal kuburnya ini. Oh. Ini biasanya isinya perhiasan. Tapi struktur tulangnya sama dengan struktur tulang modern. Struktur sama, cuma dia posturnya lebih besar. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau dilihat gerabah yang di belakang sana itu gerabahnya udah besar. Tapi ini kepalanya lebih besar lagi dari gerabah itu. Oh. Dan ini kerangka dari laki-laki. Karena tulang Pundak. bahunya, pundaknya ini dia besar dan rahangnya dia tajam. Oh. Itu perbedaan kerangka tengkorak manusia, perempuan dan juga laki-laki itu beda di situ. Kita naik ke lantai. Kita naik dulu. Wih, ini kayunya masih asli ya? Masih asli, belum pernah diganti, belum pernah ada diubah. Ini asli dari kayu jati. Jati Jepara ya? Jati asli Indonesia. Makanya dia saking tuanya warnanya tuh sampai gelap yang di sebelah Iya. sana. Kalau yang di sini kan kena sering dilewatin ya. Kalau yang asli dia warnanya sangat gelap. Masih bisa bertahan 1000 Masih tahun bisa lagi sampai nih. sekarang. Bener. Yang dimana tiap hari ini ribuan orang lewat sini. Nah, ini ruang balkon. Dulu ruangan ini itu dipakai sama para petinggi Belanda untuk nonton eksekusi. Oh iya. Iya, eksekusinya itu di depan sini, digantung sama dipenggal. Oh. Ya, ini di depan orang-orang ini. Nah, dulu sebelum eksekusi itu dibunyiin lonceng. Loncengnya itu ada di lantai 3 nih yang gini. Kalau dari depan sana kelihatan, ini loncengnya. Itu dibunyiin 3 kali. Eksekusinya di sini nih ya. Yang pertama ini buat manggil orang-orang Batavia buat nonton eksekusi. Oke. Yang kedua untuk memulai eksekusi. Yang ketiga pertanda bahwa eksekusi telah berakhir, udah selesai. Walaupun cuma satu orang. Iya, tetap dibunyiin. Tapi jarang sih satu orang yang dieksekusi, itu rata-rata banyak. Oh. Massal gitu. Bergiliran juga. Nah, kalau yang di tengah itu yang putih itu menara air. Jadi dulu sumber air bersih di kota Batavia itu dari situ. Oh. Karena area kota tua ini dulu kan disebutnya Batavia sampai ke daerah ujungnya Kali Besar Laut Jakarta. Nah, itu orang Belanda ini membangun saluran air karena kalau ngambil air dari bawah tanah itu airnya asin. Oh. Karena jarak laut itu cuma 1 kilo. Jadi dia itu menampung air di daerah Glodok yang sekarang jadi Chinatown. Itu di dalam tanah. Di bawah, iya di dalam tanah. Oh, berarti semua ngambilnya ke sini ya? Ke sini ya, tapi udah nggak dipakai lagi karena dulu ada wabah malaria. Oh. Oke. Gitu, jadi udah stop, nggak dipakai lagi. Dan ini udah bangunan replika. Yang aslinya udah nggak ada. Nah, dulu di tahun 1740 itu juga ada peristiwa pembantaian besar, yaitu namanya tuh Geger Pecina. Oh ya. Nah, itu adalah pembantaian 10.000 orang Cina di Etnis depan Cina sini. ya? Ya. Jadi orang Belanda ngebunuh 10.000 orang Cina di depan sini, dan setelah dibunuh itu jenazah dan bagian tubuhnya itu dibuang ke sungai, dilarungkan ke sungai yang sekarang disebut Angke. Angke itu banyak yang bilang bangke, tapi Angke ini diambil dari bahasa Mandarin. Ang artinya merah, ke artinya sungai. Jadi sungai merah karena darah. Gitu. Aduh. Nah, sekarang kita lihat lukisan 3 keadilan.
lukisan yang dulu, yang tahun kemarin sempat ramai di TikTok karena tentang pribumi itu. Iya. Ada unta. Ya, jadi ini ada lukisan 3 keadilan, dia itu ada 3 bagian, ada 3 sekat. Yang di tengah ini paling terkenal itu ceritanya Raja Solomon atau Sulaiman, Nabi Sulaiman. Yang dimana di kala itu ada 2 orang ibu yang melahirkan di waktu yang bersamaan. Nah, salah satu bayinya itu sudah meninggal. Akhirnya 2 orang ibu ini memperebutkan bayi yang masih hidup. Nah, karena bingung rajanya yang mana ibu kandungnya, akhirnya sang raja itu ngasih ide untuk dibelah bayinya supaya adil. Tapi ternyata ibu yang baju merah itu nggak terima kalau bayinya itu harus dibelah. Akhirnya raja itu tahu yang mana ibu kandungnya. Oke, memanfaatkan efek psikologi ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu tentang Raja Zaleukos. Jadi di kala itu, beliau itu membuat peraturan jika ada yang berzina akan dihukum dengan cara dicongkel bola matanya. Sayangnya yang melanggar itu adalah anaknya sendiri. Jadi yang dicongkel itu anaknya, cuma karena anaknya akan memimpin tahta berikutnya, jadi nggak mungkin buka dua-duanya. Akhirnya sang raja juga mengorbankan 1 bola matanya. Jadi raja 1, anaknya 1 supaya adil. Terus itu ada mahkota yang ditaruh di bawah, itu menandakan bahwa sang raja telah gagal memimpin pemerintahannya karena ia gagal menjaga dan melindungi anaknya. Kalau yang di sebelah kiri ini itu tentang Raja Kambises atau si Samnes. Jadi dulu itu dia membuat peraturan untuk para hakim yang korupsi akan dikuliti. Nah, terus kulitnya itu dijadiin kursi duduk, betul. Anaknya yang duduk ternyata ya? Iya, anaknya yang memimpin tahta berikutnya duduk di kursi hakim itu. Iya, ternyata bapaknya yang korup kan? Betul. Nah, di ruang sidangnya, sebelum para tahanan dimasukin ke penjara, sebelum para tahanan dieksekusi, itu disidang dulu atau diadili di meja ini untuk memutuskan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh para tahanannya. Nah, disinilah tempat para hakim dan juga para petinggi itu duduk untuk memutuskan hukuman. Berarti dulu belum ada meja hijau ya, mejanya masih meja coklat ini. ya? Masih meja oval dulu. Masih meja oval ya? Belum meja bundar Belum juga. meja bundar ya? Nah, ini semua masih asli furniture-nya. Lemarinya pun sama. Lemarinya itu namanya Stappenkas. Iya, Itu Stappenkas masih ya. asli dari tahun 1747. Kalau yang jembatan Kota Intan itu? Nah, dulu itu tuh jadi lurusan kali besar ini setelah jembatan Kota Intan itu ada istana, ada kastil Batavia. Tapi sekarang kastilnya udah nggak ada. Jadi karena dia tuh dekat banget sama laut, jadi terkikis terus sampai hancur. Abrasi. Iya, abrasi. Nah, makanya sekarang cuma tersisa jembatannya aja. Tapi masih bisa dibuka? Udah nggak bisa. Sekarang aja udah nggak bisa masuk. Dulu tuh 2 tahun lalu kita masih bisa buat foto-foto. Iya. Sekarang udah ditutup. Terus katanya itu kita bisa masuk itu kalau ada yang jaga, tapi ternyata di pos itu nggak pernah ada yang jaga. Jadi nggak pernah bisa masuk Iya, nggak terus? pernah bisa masuk. Bagus. Saya berkali-kali bawa tamu orang Belanda pengen kesana nggak pernah ada yang jaga. Nah, ini ada lukisan, ada sosok laki-laki, dia itu adalah salah satu gubernur Batavia dulunya. Betul. Karena beliau korupsi, makanya dia paling dikenal nih. Paling dikenal dia. Habis itu udah VOC-nya tutup. Bubar ya? Bubar. Sampai kehilangan kapal-kapalnya, makanya nggak bisa berlayar dan berjualan lagi. Iya. Indie style, keren nih. Style, gaya Indis. Jadi Indis itu dia itu adalah nama gaya arsitektur bangunan. Yang dimana itu perpaduan dari gaya Eropa, Asia sama Indonesia. Jadi perpaduan. Makanya karakteristik dari bangunan Indis dia itu ada pilar di depannya. Ada pilar, ada tangga, pakai cat putih sama genteng merah. Nah, ini beberapa bangunan di Jakarta yang punya gaya Indis, termasuk pula gedung ini. Kalau jembatan yang tadi Bapak maksud itu di atas jembatan Kota Intan. Nah, ini jembatan Kota Intan Yang ya. dulu kalau ada kapal lewat dia kebuka terus terulang lagi. Itu Central Business Development-nya Indonesia itu dulu. Dulu ya. Ini namanya ruang Omelanden. Omelanden itu diambil dari bahasa Belanda. Artinya area di luar kota. Nah, Omelanden ini merupakan area di luar kota Batavia. Jadi Batavia itu yang ada di tengah, yang coklat, makanya itu dibatasin sama benteng. Terus area Omelanden itu yang di luar yang sekarang disebut Depok, Tangerang, Bekasi. Itu dulu sebutannya Omelanden.
Ya, Landen itu ada pronunciation Belandanya, tapi aku nggak bisa, udah nyoba berkali-kali. Kayak Stados, Landen itu susah banget. Landen. Terus ini juga ada beberapa keramik yang dulu ditemukan di Landen itu ada dari Cina, dari Arab, sama dari Jerman. Oh, berarti udah ada masuk Jerman ya? Ya, peninggalannya karena dulu juga di Landen ini tempat tinggalnya Margiker. Jadi Margiker itu adalah budak Eropa. Oh. Karena bisa dibilang dulu itu Batavia itu adalah area untuk para elit Eropa. Iya. Jadi dulu para pedagang, terus para penyintas pinggiran itu tinggalnya tuh di Landen. Di Detabek ini sekarang. Sultan Agung. Ini mimbar masjid yang ada di Masjid Agung Demak. Oh iya. Nah, kalau ini lukisan yang dilukis oleh Bapak Sujoyono yang menceritakan tentang Sultan Agung, perang antara kerajaan Mataram dengan pasukan VOC di tahun 1628 sampai 1629, yang dulu katanya pasukan Sultan Agungnya ini berjalan kaki dari Demak, dalam beberapa waktu udah bisa pindah-pindah ke beberapa kota. Terus kita sekarang lihat peta. Peta Batavia sebelum Belanda datang. Makanya bisa dibilang Belanda itu datang ke Indonesia, dia itu membangun. Iya, memang. Karena kalau nggak ada kedatangan Belanda, mungkin bangunan-bangunan yang ada di Jakarta itu nggak semodern dan sebesar itu. Betul. Jadi dulu sebelum Belanda datang itu cuma ada perkampungan kecil yang di sebelah sana. Itu masih tahun 1619. Dalam waktu sekitar 30 tahunan, dia itu membangun kota besar. Nah dulu itu namanya masih Jayakarta, terus dibangun digantilah ke Batavia. Yang dimana kata Batavia ini diambil dari salah satu nama suku yang ada di Belanda, yaitu suku Bavaria. The Bavarian. Nah ini area Batavia yang dibatasin sama benteng, terus ini di luar kotanya itu Landen. Landennya ini ya? Bavaria bukan? Bavaria ya? Iya Bavaria bukan itu. Ya suku itu kan Jerman Belanda itu masih satu ini ya. Ini ada miniatur kapal tikus. Yang dulu kapal ini tuh membawa tisu gerbang kota Batavia. Dan juga untuk mengangkut rempah-rempah. Namun sayangnya ketika mau nyampe ke Batavia, ini udah terkena badai sampai hanyut ke Australia. Terus dia nabrak karang, akhirnya karang di Australia. Nah, diangkatlah sama pemerintah Australia, lalu dijadikan koleksi di Maritime Museum Perth Australia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus di Belanda itu di Amsterdam ada replikanya, yang dimana di replika itu benar-benar mirip seperti kapal yang aslinya. Jadi interior di dalamnya itu kita bisa masuk, bisa melihat. Cuma di sini cuma ada ininya aja, miniaturnya. Kalau yang itu sedang pedang. Pedang yang buat eksekusi tahanan. Oh ini pedang aslinya? Enggak? Replika yang asli itu kita simpen di storage. Serem ntar Pak. Benar. Pedang apa ini? Pedang keadilan. Ini yang dipakai untuk mengeksekusi ya? Iya, buat penggal tahanan di depan. Tapi ini ketajaman sama ukurannya itu sama, makanya Sama, dia tuh ya? tipis banget. Ini meriam Cirebon ya? Ini pedang Cirebon Iya. yang dihadirkan oleh Putri Cina pada Sunan Gunung Jati sebagai kas kawin. Betul. Ini asli dari Perunggu, beratnya 350 kilo. Ini? Iya. Ini meriam Cirebon. Ini meriam Cirebon ini. Digunakan sebagai kantor pusat logistik dari Nippon Jepang. Oh, waktu Jepang ya? Iya, baru dibuka jadi museum itu tahun 1974. Belanda dulu ya. Makanya orang-orang Belanda yang muda-muda itu pada susah bacanya ya. Susah bacanya, karena memang ejaannya beda ya? Beda. Kayak ini aja ejaan Indonesia zaman dulu sama yang sekarang gitu. Under jadi onder. Tuh. Onder the Ring. Nah ini penjara bawah tanah. Iya. Kamu mau di penjara?
Oh, mulai modus. Modus. Ya udah selesai dari nyautin kan. Nah ini penjaranya, ini penjara laki-laki. Ada 5 ruangan, semua ukurannya itu sama. Tapi kapasitas di satu ruangan ini tuh buat 20 sampai 30 orang. Termasuk bola-bola besi ini ya? Iya, bolanya ini buat ngikat Pemberat kaki, ya? iya, biar dia nggak bisa kabur. Biar nggak bisa kabur. Nah, para tahanan yang ditahan di sini itu adalah tahanan yang sudah dipastikan mendapatkan hukuman mati. Oh. Jadi dia tuh ditahan di sini sambil nunggu giliran Eksekusi. Namun sebelum dieksekusi itu udah pada meninggal karena di sini nggak dikasih makan sama nggak ada toilet. Oh. Jadi mereka itu pada mengkonsumsi ya hasil Kotorannya mereka sendiri ya? Dan dikasih minumnya juga cuma dari air sumur yang ada di depan. Oh. Kena kolera ya? Ya kolera. Kolera ditambah malaria. Iya. Memang panasnya beda ya. Paket lengkap ini. Nah ya, Sunda nama. Udah tulisan. Iya gitu. Enggak, ini udah dipugar. Vandalisme ya. Ini apa? Vandalisme ini. Oh, ini pintunya masih beneran segini. Ya ini baru dicat aja. Cuman tebalnya Baru masih diganti. segini emang. Enggak, ini udah diganti. Oh. Kan ini baru banget, jadi berapa bulan lalu deh kayaknya itu musim ini ditutup sementara. Dipasang AC terus dicat ulang. Gila tebalnya Ini ini. juga pintunya baru, tapi emang dulu tuh pintunya udah setebal itu karena engselnya masih yang besar ini. Oh iya. Tuh. Nah, ventilasinya cuma sebesar ini, di dalam tuh 20 sampai 30 orang. Gila sesek apa dulu? Enggak, yang bingung ini tukang ngelasnya pakai apa dulu ya ngelasnya? Bisa sekuat ini. Bisa sekuat gini deh. Gila sih. Kan dulu kan belum ada lasan gitu. Iya. Tapi ada beberapa mungkin yang ini ya, berapa? Ada 5 ruangan. Sama semua ukurannya. Buat- Bentuknya juga sama untuk laki-laki. Kalau yang buat perempuan itu lagi ditutup sementara, dia itu tingginya cuma 120 cm. Nah, itu juga dulu sebagai penjaranya Cut Nyadin sebelum beliau diasingkan ke Sumedang. Oh iya, dia meninggal Sumedang ya beliau. Karena tingginya cuma 120 cm dan itu turun ke bawah, jadi kalau hujan tuh airnya masuk, jadi ngegenang di dalam. Ngegenang ya. Nah, makanya Cut Nyadin itu di sini sampai lumpuh. Iya. Yuk. Oke. Ayo kita dulu sini, ay. Sahabat HP-ku habis. Oh ini patung Hermi ya? Baterai HP-ku habis. Foto apa? Patung Hermi. Ini patung Hermes yang asli. Hermes kan? Iya. Tas. Mm-mm. Bukan tas yang ada kudanya. Bukan tas yang ada kudanya ini. Oke teman-teman, tadi dari pagi sampai sore kita udah seharian nih main di Kota Tua dan kita udah masuk ke 2 museum. Yang pertama kita masuk tadi ke Museum Seni Rupa dan Keramik ya, dan yang kedua kita masuk ke Museum Sejarah Nasional atau Museum Fathahillah. Dan tadi dijelasin juga sama guidingnya ya, sama Tenanda. Keren juga penjelasannya, mantap. Alhamdulillah Jakarta hari ini cerah ya, cerah banget, nggak ada hujan, cuacanya juga nggak terlalu panas. Jadi kita masih bisa exploring Kota Tua ini tanpa ada kesulitan teman-teman. Alhamdulillah banget. Dan kalau untuk teman-teman yang mau ke Jakarta dari Sukabumi, teman-teman bisa langsung naik kereta dari Bogor menuju stasiun kota ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum punya kartu, bisa langsung beli kartunya di sana. Itu harganya 50.000. Itu sudah berikut top up 10.000 untuk ke stasiun Jakarta Kota. Dan pulangnya teman-teman bisa langsung top up lagi dari stasiun Jakarta Kota ke stasiun Bogor. Harga tiketnya cuma Rp6.000 aja teman-teman. Jadi murah banget. Untuk masuk Kota Tuanya gratis, teman-teman nggak usah ngeluarin biaya apa-apa ya di sini. Dan fasilitasnya juga sekarang lumayan lengkap sih. Mulai dari di sini kalau teman-teman lihat tuh dari pinggirnya, kalau ini kan jalan masuknya ya. Kalau teman-teman lihat dari pinggirnya ini udah ada rumah makan Padang juga, terus ada Mixu, ada juga di sini es krim nih, es krim Tianala. Terus kalau teman-teman mau ada pasar jadul tuh ada di depan tuh, pasar jadul.
Dan di sini teman-teman bisa nongkrong, ada tempat buat nongkrong juga di sini, atau sekedar untuk foto-foto, ngambil spot-spot selfie. Demikian perjalanan kami selesai di Kota Tua, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 16:40. Menandakan kami harus pulang teman-teman. Jadi kita akan langsung ke stasiun kota dulu. Setelah itu kita langsung menuju Bogor nih teman-teman. Udah semua. Oh, yang 3. Toilet di mana ya? Di dalam mana? Peron 11. Yang bisa sampai ke Bogor aja. Boleh. Kereta api ke Bogor paling sore jam berapa? Oh, 11 malam. Iya, sampai masih. Berarti jangan dulu masuk ini ya kalau mau ke toilet ya. Oh, tempel kartu dulu. Masuk dulu ya. Oke teman-teman, demikian rangkaian perjalanan pada video kali ini. Semoga kunjungan kami ke Museum Fathahillah dapat menambah wawasan dan memperkaya sudut pandang tentang sejarah Jakarta. Jika video ini dirasa bermanfaat dan menghibur, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaatnya. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan pernah cuci baju di alkohol. Saya Dori Tamasun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.